Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nita. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Atala Raffi Tufail, Daniel Erlangga Mahameru, Erlan Vito Prakoso, dan Sagna Adika Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi PowerPoint tentang teks prosedur. Ya, silakan lanjut. Lanjut lagi. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Lanjut. Tujuan teks prosedur. Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks, yaitu merupakan prosedur yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya seperti prosedur pengurusan KTP. Yang ketiga ada prosedur protokol, yaitu prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkah yang tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Ada ciri-ciri teks prosedur secara umum. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang keenam, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketujuh, bersifat universal. Yang kedelapan, bersifat aktual dan akurat. Yang kesembilan, bersifat logis. Struktur teks prosedur. Di antaranya adalah yang pertama ada judul. Judul pada teks prosedur diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua, kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Yang ketiga, bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Tahapan proses ditulis secara berurutan, merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir. Artinya tidak boleh ada satu yang terlupa atau juga tertukar. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak sekali dijumpai kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Lalu yang kedua adalah kata kerja imperatif atau kata perintah. Dalam teks ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang ketiga adalah verba material dan tingkah laku. Verba material merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan.
Selanjutnya, partisipan manusia merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya, terdapat bilangan sebagai penanda urutan, terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisikan pertanyaan, terakhir terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan. Contoh teks prosedur. Membuat pizza. Tujuan, pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semacam yang kamu ketahui, penciptaan pizza dilaksanakan dengan metode meletakkan bahan-bahan di atas roti bundar pipih, lalu dipanggang di dalam oven hingga matang. Nah, pertanyaannya, andai kalian tidak memiliki oven, bisa saja kamu membuat pizza tanpa oven sendiri di rumah, tetapi tetap dengan rasa yang diciptakan di restoran-restoran. Silahkan perhatikan langkah-langkahnya di bawah ini, serta bahan apa saja yang digunakan. Material atau bahan. Yang pertama, 1/2 kg tepung terigu protein sedang, 5 gram vermipan, 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 250 ml air, keju mozzarella, saus tomat, bawang bombay iris halus, dan yang terakhir, topping kesayangan kalian. Bisa bakso, sosis, ayam suwir, ikan tuna, daging asap, dan lain-lain. Metode memasak atau langkah-langkah. Yang pertama, gabungkan tepung terigu, vermipan, gula pasir, garam, serta minyak sayur sampai tercampur. Yang kedua, tambahkan air tidak banyak, sedikit demi sedikit. Dibarengi uleni atau diaduk hingga menyusun adonan. Yang ketiga, istirahatkan adonan di dalam wadah yang diblok kain biar adonan elastis. Keempat, tumis bawang bombay hingga harum, tambahkan topping pilihan kamu ke dalam tumisan. Kelima, tuang saus tomat serta saus cabai sesuai selera. Dan yang terakhir, gilas ataupun giling adonan yang telah diistirahatkan seperlunya dengan ketebalan sesuai selera. Buat lebih tipis bila mana kalian sang pencipta santapan renyah, dan masak tunggu hingga matang sehingga siap disajikan. Oke, lanjut. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi PowerPoint tentang teks prosedur yang bisa kelompok 1 sampaikan. Jika ada kesalahan penyebutan kata dan lain-lainnya, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.